Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, berjumpa kembali pemirsa Banten TV dan juga ibu-ibu di Majelis Taklim yang sudah hadir di Studio 1 Banten TV, tentu saja di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan Sholawat, solusi tepat berat umat. Dan insya Allah sampai dengan jam 5 sore nanti kita akan membahas tema kita di sore hari ini tentang orang-orang yang bangkrut. Dan alhamdulillah kami sudah kehadiran dari ibu-ibu Majelis Taklim yang sudah jauh-jauh datang untuk bertolabul ilmi bersama kami di sini. Yang pertama dari Baitus Salam dari Ranjeng Ciruas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Mumpung masih bulan Syawal, saya yang mengucapkan maaf lahir batin ya Bu ya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita yang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga sudah kehadiran dari Majelis Taklim Taman Pipitan Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Baik, sama juga saya ucapkan mohon maaf lahir batin ya Bu ya. Semoga pahala kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini ngomong-ngomong, baju lebarannya masih mentereng nih Bu ya. Baju lebaran atau gimana nih Bu? Warnanya masih putih-putih ya, Masya Allah. Baiklah, kita berikan kesempatan untuk ibu-ibu semua nanti bertanya langsung kepada Pak Kiai untuk membahas tema kita di hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, apa kabar? Assalamualaikum wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Kemarin lebaran kemana aja jagain walantaka kayaknya ya? Alhamdulillah. Jaga umbuk. THR aman? Aman. Aman ngasih apa aman dikasih nih Pak Kiai ngomong-ngomong? Iya, dua-duanya. Dua-duanya, Masya Allah. Terima kasih, nerima terus ngas. Masya Allah, mudah-mudahan berkah ya Pak Kiai. Amin ya Amin Allah. ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita bahas lebih jauh, alangkah baiknya seperti biasa nih Pak Kiai menyapa pemirsa di rumah. Silakan. Mulai Bu. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taziru waziratu wizra ukhra, summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Nahnu ala dzalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, ahli majelis Banten TV, hadir dari Ranjeng, Kecamatan Ciruas, hadir dari TPI, Kecamatan Walantaka. Mudah-mudahan semuanya dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kedua majelis ini, ibu-ibu yang hadir saat sekarang ini dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Dalam kondisi juga tak kurang suatu apa. Dan mudah-mudahan juga dalam kondisi tasnya banyak duit. Amin. Tinggalan yang kami hormati unsur pimpinan Radar Banten, Banten TV, segenap kru yang bertugas, yang saya hormati tak ketinggalan yang selalu mendampingi perjalanan sholawat di Banten TV ini, Terita yang selalu setia. Mudah-mudahan juga senantiasa semakin diberkahi Allah. Amin, amin ya Allah. Semakin diberikan kesehatannya, amin. Dan juga semakin diberikan banyak duitnya, dan amin. Diberikan badannya semakin gendut. Jangan dong Pak Kiai. Jangan ya. Sawah jangan semakin melebar, dompetnya aja yang melebar. Oh, gitu ya. Ibu yang saya hormati, kalau suara saya sember begini jangan diketawain ya. Ini saya juga udah sepekan ini Bu, ya Masya Allah ini diobati, apa namanya, obat medis, obat biasa tuh namanya herbal ya. Tapi rupanya Allah masih menguji, harus disikapi dengan hati yang sabar dan ikhlas. Jadi gitu tuh Bu. Makanya suara bening saya yang ibu mungkin terngiang-ngiang itu sekarang lagi rusak ini Bu. Ya maklum lah, karena kita kemarin Ramadan ya Bu ya. Saat sekarang ini memang banyak orang yang kena penyakit flu dan batuk. Tuh Bu, hampir rata lah.
Jadi kita harus terima saja. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, mudah-mudahan kita sukses bukan sekedar sukses lebaran, tapi sukses Ramadan. Beda dong orang yang sukses lebaran dengan sukses Ramadan. Kalau sukses lebaran kelihatan. Baju baru, kerudung baru, sandal kaca baru, gelang baru. Sukses lebaran. Kelihatannya waktu lebaran. Karena sepekan berikutnya baju ganti, betul? Betul. Tapi kalau sukses Ramadan, sukses puasa, ya Bu, kita lihat setelahnya. Sholat tepat waktu, Bu. Puasa sunnah tak ditinggalkan, betul? Kemudian juga sedekah terus jalan tiap Jumatnya, jelas? Witir tiap malam pun tidak akan ditunda. Namanya sukses Ramadan. Faktanya beda. Idul Fitri kemarin masuk hari ke-1, masuk hari kedua. Coba lihat masjid sholat subuh. Ya, di tempat kita 2 lantai itu musolanya, menceger tinggi luar biasa, megah luar biasa. Jamaah sholat subuh hari kedua, hari ketiga, nanawang papat Bu. Yo, bayangkin, apa nggak sedih? Tapi kalau sukses lebaran, luar biasa Bu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, udah pada ngacir Bu. Silaturahim, pinggir laut. Benar? Los. Masya Allah. Hilang yang namanya puasa. Apa tuh? 6 hari di bulan Syawal. Oleh karenanya, usai Ramadan, adakah orang yang bangkrut? Ada. Bukan bangkrut usahanya. Bukan bangkrut karena ini dan itu. Bukan. Tapi, nih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala atadruna minal muflis? Qalu lahu al muflisu mala dirhaman lah wala dinaran lah wala mata'an lah. Tahukah kamu orang yang bangkrut wahai sahabat? Gitu. Kata sahabat, al muflisu mala dirhaman lah wala dinaran lah wala mata'an lah. Orang tidak punya harta, orang tidak punya emas, orang tidak punya dinar, orang tidak punya perhiasan. Kata sahabat. Kita tidak boleh bangkrut juga nih Pak Kiai, karena kita harus beriklan dulu. Oh gitu ya? Iya, kalau nggak diiklanan kita bangkrut ya? Bangkrut nanti. Dalam hal yang lain tentunya. Gitu ya. Baiklah Pak Kiai, kita akan kembali lagi dan pemirsa dan juga ibu-ibu semua jangan beranjak mana-mana, tetap dalam sholawat, solusi tepat bererat umat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya pemirsa, kembali lagi dalam sholawat solusi tepat bererat umat, masih bersama dengan Kiai Haji Marsud Az-Zuhri dan juga ibu-ibu Majelis Taklim dari Baitul Salam dan juga Majelis Taklim Taman Pipitan Indah. Kita berikan kesempatan di segmen kedua ini seperti biasanya untuk ibu-ibu yang mungkin ingin bertanya langsung kepada Pak Kiai Haji Marsud Az-Zuhri. Boleh dari sebelah kanan, silakan. Silakan teh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari Majelis Taklim Taman Pipitan Indah Walantaka.
Pak Ustadz, saya mau nanya, bagaimana cara agar kita menghindari diri dari menjadi orang yang bangkrut di akhirat? Bagaimana caranya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana agar kita terhindar dari kebangkrutan kelak di hari akhirat? Ya, caranya segala amal yang kita kerjakan saat sekarang ini jaga dari segala sikap kita, dijaga semuanya. Sebab orang barangkali kena siksa di neraka, kena siksa di akhirat. Dia tidak punya sholat, dia tidak punya zakat, dia tidak punya puasa, dia tidak punya haji, fajar. Dia tidak pernah sodakoh, tidak pernah baca Quran. Siksa, wajar, gak punya bekal. Bangkrut di sini, Bu. Ya. Fa innal muflisa min ummatil ladzi ya'ti yaumal qiyamah. Yang bangkrut, maka setune wong sing bangkrut dari umatku, kata Rasulullah. Orang yang bangkrut dari umatku kelak datang di hari kiamat bisolatihi wa zakatihi wa siyamihi. Dia datang bawa sholat, dia datang bawa zakat, dia datang bawa puasa. Berarti kan punya amal dong. Ya kan? Dia bawa amal. Namun hanjakal wa ya'ti qad syatama hada wa qazafa hada wa kalamari hada wa safaqa dami hada wa daraba hada fayu'ta hada min hasanati ta fa'in faniyat hasanatihi qabla an yaqdi ma'alaihi ukhida min khotoyahum wa tarihat alaihi summa tarha finnar. Amalnya banyak, belum keterimanya karena waktu hidupnya konyol dia, sok, orang dicaci, orang dimaki, orang dipukul, orang dihina, orang dizalimi, dia utang, begitu ditagih paling melodot, paling marah-marah. Ya, pada datang orang tersebut, datang dia, panitia akhirat, itu orang jangan dimasukkan dulu, saya tuntut dia. Dia pernah punya hutang ke saya, begitu saya tagih dia marah-marah, bahkan ngancam. Dia punya hutang ke saya, umpama 10.000, 100.000, atau 100 juta, nggak bayar. Pernah dia pukul saya, persoalan yang sepele. Ya, orang zalim. Ini apa namanya dalam bab zalim ini, Bu? Akhirnya diambillah kebaikannya. Semua kejahatan orang yang tadi terzalimi ditumpak sama dia, sampai dia dilempar di jurang neraka. Oleh karenanya berbaik-baiklah hidup ini. Apa yang mau jadi kebanggaan kita? Sebab dunia tidak abadi, keabadian kelak bersama akhirat dan amal kita, iman dan takwa kita. Bukan begitu teh? Betul. Kok ngelamun? Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, pertanyaannya, kalau hubungan manusia hablum minan nas tentang akhlak, bagaimana hubungan manusia Ya. dan potensi di akhirat kelak itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup itu memang betul, Bu. Hablum minallah illa bihabli minallah wa habli minan nas. Ya, Bu ya. Jangan lupa kita interaksi dengan Allah juga dengan sesama manusia, berinteraksi dengan sesama.
Kadang-kadang datangnya rezeki itu dari Allah melalui tangan orang lain. Betul? Gitu Bu. Itu seperti itu. Yang ditanyakan terkait masalah akhlak. Kita dengan kita. Kita harus berakhlak juga kepada Allah. Hak Allah kita tunaikan. Karena itu kewajiban kita. Jelas? Dengan sesama juga sama harus berakhlak. Dengan hewan pun sama harus berakhlak. Lalu bagaimana kaitan kita dengan kita terkait masalah akhlak? Adakah kaitannya nanti dengan sesuatu yang dibahas dalam hal ini? Betul ada. Karena zalim itu bagian daripada orang yang tak berakhlak. Utang robayar itu bagian orang yang tidak punya moral. Orang duit is Arab ngutang mengesor bener. Tuan rumah masih di sana, dia dari sini berangkat ke sana, nggak di jalan kaki Bu, ngesor pakai dengkul. Utang itu Bu. Orang itu paling manis ngomong itu kalau mau ngutang Bu. Jelas? Ditagih melototnya paling tajam beneran. Ya, itu pun sama dolim. Sedangkan Rasulullah menitik beratkan kepada akhlak. Akhlak dahulu, baru ilmu. Ilmu, Bu, tanpa akhlak, insya Allah orang tidak pati. Maaf, punya arti. Pinter gejepayah, bejat, benar nggak? Gitu. Ya, berakhlak. Rasulullah yang disempurnakan itu bukan ilmu, akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi itu ada kaitannya, berkesinambungan. Terus kita dengan keluarga, kita dengan tetangga, kita dengan saudara-saudara kita. Ya, maka jaga. Sedikit ilmu tapi berakhlak tinggi mulia. Banyak ilmu tak berakhlak. Insya Allah Bu, orang dari jauh. Gua pinter mah pinter gua. Pinter sama temanan, ngedalil baik. Terus tapi utang mau bayar kalau gitu. Naudzubillah min. Bu, ingat tuh utang tuh. Ya, wong punya utang kok sempit Bu. Ingat doang. Hah? Di ini Bu, apa namanya? Diniatkan. Kita diazamkan kalau ada rezeki. Jangan ini mah alasan mulu. Ntar ya anak saya gajian. Ntar ya suami saya gajian. Lalu kelewat tanggal 5 tanggal 20. Yang ASN awal bulan. Bayar maning. Jelas Bu? Tolonglah. Sebab Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam gak mau nyolatin jenazah orang yang masih punya hutang. Jelas? Makanya qomat sholat jenazah mah informasi. Qomat sholat jenazah itu Bu, ngeling-ngeling. Ini almarhumah selama hidupnya berinteraksi dengan sesama, barangkali ada sikap tutur kata yang kurang bagus, mohon. Ini almarhumah dulu barangkali punya hutang piutang dengan tetangganya, tukang-tukang warung. Tolong beritahu kami sebagai keluarga. Insya Allah akan diselesaikan dengan adat dan syariat. Kan begitu Bu, sholat jenazah mah qomatnya. Gitu, jangan diam-diam baik. Puguning warung masih nelecek. Dutang usam teri 3 kilo durung bayar. Bandeng abak lebaran 4 kilo durung bayar. Bebek 5 ekor durung bayar. Jelas Bu? Iya. Hati-hati, silakan. Silakan kembali, Teteh. Bismillah. Perkenalkan, saya Giza Fitria Ramadhani dari Majelis Taman Pipitan Indah. Pak Ustadz, mau nanya, apa aja sih yang bisa menyebabkan seseorang itu bangkrut di hadapan Allah? Nah, meskipun si orang ini tuh rajin ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tahan dulu untuk jawabannya dan kita akan kembali lagi setelah jeda komersial yang satu ini. Tetap dalam sholawat, solusi tepat pererat umat. Allahumma sholli ala Muhammad.
Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya pemirsa, kembali lagi dalam Sholawat, solusi tepat bererat umat, dan masih membahas tema kita terkait dengan orang yang bangkrut. Tadi ada pertanyaan dari Majelis Taklim Taman Pimpinan Indah terkait dengan apa saja sih yang bisa menyebabkan seseorang bangkrut, padahal orang tersebut rajin beribadah, Pak Kiai. Terima kasih, ini bukan hampir ya, sama dengan pertanyaan yang tadi juga. Karena itu tadi sudah saya sampaikan, orang ini orang kasat matanya bagus karena dia ke masjid, ya, puasa, sholatnya, zakatnya, itu. Akan tetapi sisi lain, samping kirinya itu tadi ketus, cules, sombong, ya, orang dianggap remeh. Allah sirakeju. Ya, jadi seperti itu. Dia punya sholat, ya, tapi sholatnya tidak sanggup membentuk pribadi anil fahsya'i wal mungkar. Ucapan yang dia ucapkan dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Abai semuanya. Dia merasa dirinya paling gede dengan sendirinya. Dia besar karena dirinya sendiri. Dia mampu karena dirinya sendiri. Lalu dia sombong dengan orang lain. Kalau ngomelin orang lain, ngedzalimi orang lain, gak tanggung-tanggung. Kalau ngebohongin orang lain, gak tanggung-tanggung. Ya, ini yang akan merusak sifat zalim. Perilaku nganiaya, perilaku zalim. Ini yang bakal menjadi orang di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Dia datang bawa sholat, dia datang bawa zakat, dia datang bawa puasa, bawa haji, semua amal ibadah, tapi dia bangkrut karena setiap orang menuntut. Ya, tidak ada sebuah peradilan yang paling teradil kecuali peradilan akhirat. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Jelas ya? Di dunia pura-pura peradilannya. Peradilan dunia, hakim jaksa dunia bisa bersandiwara. Ya, tidak harus saya ceritakan. Ibu sering lihat medsos, ibu sering lihat TV. Ya kan? Gitu. Maling ayam lebih berat hukumannya daripada triliunan rupiah. Betul? Betul. Maling kambing lebih berat hukumannya daripada nyuri yang nilainya itu fantastis, Bu. Ya toh? Itu. Sudah maling ayam bebak belur sama warga. Ya toh? Pada bonyok kepalanya. Dihukum sampai 7-8 tahunan. Ya, kalaupun 2 tahun juga penyok mukanya. Benar nggak? Tapi ternyata maling uang kita, maling uang ibu-ibu, maling uang rakyat, triliunan, hukumannya secuil 6 tahun. Ya, walaupun 10 tahun karena hartanya banyak, balik dari penjara masih sugih, betul? Lawang mau nyolong ayam, balik sing penjara, Bu, cacat kakinya pada pincang. Ya, jadi seperti itu. Zalim akan menghabisi amal kebaikan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, berperilakulah kita ini yang santun, berperilakulah kita ini yang bersahaja. Jangan mentang-mentang ada, jangan mentang-mentang berkuasa, jangan mentang-mentang
pintar sehingga membodoh-bodohin orang. Nggak boleh. Ya, sadarlah kita. Kita bukan siapa-siapa. Jelas, Bu? Kita bukan siapa-siapa. Sekarang ini pada dasarnya cuma lagi diberi kesempatan. Nah, kesempatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jelas, Bu ya? Giliran ngaji, giliran sholat, waya mangan. Betul? Begitu. Kesempatan ini semua. Jadi ini waya sholat, nonton TV, waya ngaji, masih mengkonon baik. Arep kapan bener urip. Ya Bu ya? Kabeh mati pugu. Mati. Dan ketika itulah nanti akan terasa bahwa keburukan ini akan terus menerus, Bu, mengejar kita dari mulai liang lahat, alam barzah, sampai terus kiamat terjadi, dia ba'as. Ba'as selesai sampai proses mizan dan selanjutnya ke sana. Semua akan rugi dan semua akan bangkrut, Bu. Jadi seperti itu. Jelas ya? Jadi itu tuh, Bu. Silakan. Udah Silakan jelas ya? dari sebelah kiri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Iya, Bu. Saya dari Masjid Taklim Baitussalam Meranjeng. Bagaimana cara bertobat jika kita pernah mendolimi seseorang agar kita tidak termasuk orang yang bangkrut di akhirat kelak? Terus ada tambahan, apakah tobat itu sendiri benar membawa kenikmatan, Pak Ustadz? Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tobat kita ketika kita bermasalah dengan orang lain, sehingga kelak di hari akhirat kita tidak tergolong orang yang bangkrut. Dan apakah benar tobat itu akan berasa nikmat? Ya, pertanyaan bagus. Kalau kita dengan Allah langsung, ya, kita umpamanya gara-gara nggak puasa, gara-gara meninggalkan sholat asar, ya Bu, kodoklah puasa itu, banyaklah istighfar kepada Allah, selesai. Kodok sholat asar itu, istighfar kepada Allah, beres. Kalau dengan orang lain, nanti dulu, jangan narik tasbih. Tasbih disambung sampai 1000, nggak cukup 99. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Utang karo tetangga merdo peni. Jelas. Padahal duitnya punya, Bu. Duitnya derbe, uangnya punya. Ditagih, gak pernah bayar. Jelas. Itu juga zalim. Ya. Lalu bagaimana? Kalau kaitannya dengan utang piutang, bayar. Kalau kaitannya dengan selisih paham, islah. Jelas, Bu. Miskomunikasi timbul. Ya, gitu. Nah, model Ibu, beda pilihan. Contohnya, Bupati Kabupaten Serang. Ini bukan pemilih kemarin. Beda pilihan. Selesai pemilihan, sudah. Mohon maaf ya, lahir batin. Kemarin kita barangkali beda. Aja pemenang-menang. Selawas-selawas. Beh. Sing jadi bupati mau bupati. Klemen Ibu ribut karo tetangga. Jelas. Udah. Gitu, mohon maaf ya, mohon maaf. Islah semuanya. Baru istighfar. Namun bayar utang dibayar, de utang. Teh Haji, mohon maaf, kemarin saya hutang ya 1 juta nih. Teh Haji waktu kemarin lagi saya rada marah, maaf, karena saya rada pusing. Gitu tuh, begini. Diceritakan. Ini saya bayar ya, mohon maaf ya Teh Haji. Udah gitu, banyaklah istighfar kepada Allah. Hukukul adami dengan hukukul adami beres. Allah ampuni. Jelas? Tapi lamun orang pugu-pugu karo manusia pemenang-menang.
Ya, sendalnya enggak dibalik-balikin oleh nyolong sing masjid. Istighfar doang ning Gusti Allah. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim wa atubu ilaihi, ya Allah ampuni dosa kula ya Allah nyolong sendal. Lah sendalnya dicekeli bae. Balikin sandalnya, istighfar kepada Allah, mohon maaf terhadap yang bersangkutan, lunas. Eman kayaknya pakai. Ya. Jadi gitu. Lalu apakah benar bahwa taubat itu nikmat? Betul, Bu. Betul, Bu. Bahwa orang sudah bertobat, orang yang lagi bertobat, kenikmatan hidup itu akan terasa, tidak ada beban di pundak. Betul. Termasuk nikmat juga kalau pada saat masih menjelaskan kita potong dulu ya, masih nikmat kan pakai ya. Nanti soalnya kalau nggak Baiklah pemirsa dan juga para ibu-ibu semua, kita rehat sejenak kembali dan kita masih akan kembali tetap dalam salawat solusi tepat bererat umat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya pemirsa, kita kembali lagi dalam sholawat solusi tepat pererat umat dan masih bersama dengan Kiai Haji Marsud Tazuri. Kita masih membahas tentang orang-orang yang bangkrut dan masih ada kesempatan untuk ibu-ibu majelis taklim yang ingin bertanya kembali. Masih ada dari sebelah sini? Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Mini dari Majelis Taklim Taman Pipitan Indah. Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz selalu diberikan kesehatan Amin, dan ya Allah. panjang umur, amin. Dan mudah-mudahan kita semua ya Bu dijauhkan dari hal-hal buruk, dari sifat kebangkrutan di akhirat nanti. Amin, amin. Yang begini Pak Ustadz, tentu saja karena kebangkrutan di dunia itu kan berbeda dengan kebangkrutan di akhirat. Ada misalkan kita sebagai makhluk umat manusia telah baik di dunia, akhlak baik, bersifat baik, tutur kata baik, tidak mencela orang lain, tetapi beramal baik, tetapi di akhirat tetap mengalami kebangkrutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang terjadi dengan hamba tersebut? Padahal di dunia dia telah berbuat baik, begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imtisalul awmirihi wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. itu makna takwa. Ya Bu, menjalankan perintah Allah, ya, dan menjauhi larangan-larangan Allah secuil apapun. Begitu. Yang dipertanyakan Ibu sudah berbuat baik, berakhlakul karimah, tidak mendolimi sesama, ya, kemudian juga berakhlak kepada Allah, artinya hak-hak Allah ia tunaikan. Apakah orang tersebut kelak di hari kiamat akan mendapatkan sebuah kebangkrutan? Begitu maksudnya? Ya, bahkan tetapi dianggap tetap bangkrut di akhirat. Ini termasuk ada pertanyaan juga gitu. Pertanyaannya seperti itu. Kalau seperti hal tersebut, Bu, tidak ada konteksnya dalam sebuah ayat ataupun hadis. Kalau seseorang sudah betul-betul melaksanakan ketaatan kepada Allah, kepada utusan Allah, ya,
segala yang wajib, segala yang sunnah, dan berperilaku pun bagus, berakhlakul karimah, ya, secara sosial pun dia luar biasa di lingkungan, open, pemerhati, Bu, selalu memberi, ya, karena sesungguhnya yang mengantarkan kita manusia, hamba Allah ini menuju ridhonya Allah, innalladzina amanu wa amilus shalihat, tuh, falahum ajrun ghairu mamnun, ya, ini yang mengantarkan kita. Dan bahkan dalam ayat lain, innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah, dalam Al-Bayyinah terakhir. Itu konteksnya. Jadi kalau seperti itu, wa insya Allah tidak akan mendapatkan sebuah kebangkrutan, karena dia sudah dihantarkan iman dan amal soleh, iman dan amal kebaikan, ada kedua-duanya. Bukan iman tok sekedar percaya, tapi konsep agama ia tolak. Sholat nggak suka, puasa ora doyan, zakat pelit, bukan begitu, bukan. Ya, dia percaya, lalu setelah percaya dia ikutkan dengan sikap dalam sebuah wujud amal soleh. Gitu, Bu. Lah hamba ini diantar dengan hal dua tadi, amanu wa amilus sholihat. Ulaika khairul bariyah. Khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Allah nggak cukup sampai sana ngomong sebaik-baik manusia doang. Jazaohum inda rabbihim, kasih balasan di sisi Allah. Jannatu adnin tajri, sorga Aden yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Mereka abadi selama dalam sorga itu, selama-lamanya. Selawas-selawas wis. Orang bakal metu bunyai wis ibu nyai siki metu gentini neraka ore wis penduduk sorga, enggak selama-lama. Iya, kenapa? Dzalika liman khasyya rabbah, mereka itu adalah orang-orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu. Jadi nggak ada, insya Allah nggak ada. Kalau kita sudah ikuti konsep yang tadi, nggak ada bangkrut, nggak ada. Iman, amal, soleh. Gitu. Yang bangkrut tersebut pasti setelah dia beribadah kepada Allah. Hablu minallah, tetapi hablu minannas dia tidak jaga. Ya. Kenapa, Bu? Apa? Kemuliaan manusia di sisi Allah itu tergantung amal ibadah atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustaz. Keridhaan Allah akan Allah berikan kepada sesama karena orang tersebut menjadi hambanya. Baru Allah turunkan ridhonya. Ya, jadi ridho akan Allah berikan kalau dia jadi hamba Allah. Kalau sudah bahasanya hamba Allah, berarti dia hanya tunduk dan patuh mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua konsep pasti ia lakukan, Bu. Semua kewajiban pasti ia kerjakan. Jadi ridhonya Allah. Dari kaliman khasyya rabbah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Itu awalnya kan dari amanu wa amilus. Gitu. Baru Allah ridho. Ya. Gitu. Pada ayat lain pun ada. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah.
Allah telah ridho karena engkau waktu hidup ridho kepada Allah, dan Allah pun ridho kepada sampean. Sini. Jiwa-jiwa yang tenang, sini. Dipanggil almarhum almarhumah, Bu. Ila rabbiki radiyatan maradi, yang kau ridho dan Allah ridho kepada sampean. Fadkhuli fi ibadi, kau masuk dalam golonganku, jalur kanan. Wadkhuli jannati, masuk dalam surgaku. Ya Bu ya. Ridho Allah berikan kalau hamba tersebut sudah benar-benar menjadi orang yang amanu wa amilus sholihat. Kalau masih pincang sebelah, tadi bisa jadi bangkrut. Apa mungkin termasuk amal umroh ya? Ya, Yang seperti itu apakah termasuk amal umroh ya? itu kata bahasa Sundanya kayak begitu, kata bahasa Jawanya kayak begitu. Naudzubillah min. Sekali beramal, teruslah kita menuju ke arah depan, melangkah dengan bagus. Ya, jangan sampai barangkali yang kita persiapkan saat sekarang ini banyak, Bu, namun hanjakal. Kita lengah, kita lupa. Ya Bu ya, tolonglah jaga ibadah kita, jaga sholat kita, jaga puasa kita, jaga zakat dan haji dan seluruh ibadah-ibadah kita, agar senantiasa kelak nanti Allah berikan kepada kita semua itu, Bu. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah jalan hidup kita, sehingga dengan hidayah Allah senantiasa jalan hidup kita lurus terarah sesuai dengan syariat yang agama yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua sehat walafiat, panjang umur barokah buat ibadah, lapang rezeki juga buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, para kiai kita yang dulu mendidik kita. Semoga yang sudah kembali menghadap Allah, Allah tempatkan di atas raudhah min radil jannah, dan semoga Allah karuniakan kepada kita anak cucu yang saleh dan salihah. Barakatumul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya azizu ya ghafar ya alima ma fis sudur, akhrijna ya Allah minadh-dhulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minadh-dhulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minadh-dhulumati ilan nur. Allahumma shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum, taqabbalallahu ya karim. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa tadi menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan untuk pemirsa yang sudah setia bersama kami sampai dengan jam 5 sore. Dan juga terima kasih untuk ibu-ibu majelis taklim yang sudah menyempatkan waktunya untuk bertolabul ilmi bersama. Semoga kita menjadi orang-orang yang tidak bangkrut ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan akhir kata, saya Rita Damayanti dan juga seluruh kru yang bertugas undur pamit dari hadapan Anda. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.